sayang nih kedatangan. Baik hadirin dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Malam Puncak 24 tahun Metro TV Mengawal transformasi. Boleh tepuk tangannya? Boleh dong. Masih semangat kan? Masih semangat ya pastinya bersama kita di sini ya. Ya. Nah kalau tadi kita kan sudah bicara soal moralitas ya, tadi Pak Ustadz sudah mengatakan soal pentingnya nilai-nilai moralitas. Nah, dikaitkan juga nih Pak, kalau soal transformasi digital yang begitu masif sekarang, kita lihat ada teknologi AI dan lain sebagainya. Nah itu bagaimana kiranya dengan transformasi digital yang begitu berkembang pesat, tapi bisa tetap kita menjaga nilai dan juga moralitas dari anak-anak bangsa kita? Ya, Tabe Pak JK, Yo. Pak Menteri. Jadi salah satu syarat berdirinya negara itu ada aturan. Nah, mau sehebat dan secanggih apapun kemajuan, insya Allah tidak akan berdampak negatif secara masif kalau aturan ditegakkan. Kalau dalam agama, aturan itulah syariah. Nah, negara kita kalau aturan tentang informasi, berita dan lain sebagainya itu diterapkan dengan baik, insya Allah anak-anak kita bisa terlindungi. Nah, parahnya sekarang kemajuan teknologi di bidang informasi dan telematika, informasi dan teknologi tidak diimbangi dengan kemampuan kita untuk menyaring informasi yang mendidik dengan tidak. Anak-anak kita sekarang, saya pernah melihat berita dan membaca anak-anak SMP itu banyak yang terlibat judi online. Ya, banyak yang terlibat dengan kekerasan seksual. Dan mereka belajar dari mana? Belajarnya dari online itu. Orang tua pernah dia katakan negara melindungi, diblokir. Ternyata kita tidak tahu bahwa ada aplikasi dan gratis bisa membuka blokir itu. Nah, ini yang jadi masalah. Anak-anak kita lebih canggih pengetahuannya tentang informasi dan teknologi daripada orang tuanya. Maka negara harus hadir di situ. Itulah fungsinya adanya negara, ada pemerintah. Kalau pemerintah tidak mampu melindungi warga negaranya dari transformasi teknologi yang begitu luar biasa, itu bisa merusak. Quran punya konsep. Quran punya konsep itu, kalau bahasa jurnalistiknya check and recheck, kalau bahasa Qurannya tabayun. Karena dalam Quran dijelaskan, kalau kau mendapat berita, cek dulu kebenarannya. Benar enggak? Jangan sampai berita yang kau terima itu, berita yang kau bawa itu justru membawa kehancuran. Nah, itulah pentingnya check and recheck itu pemerintah harus punya. Dan pengawasannya juga diperketat pengawasan seperti itu ya, Pak Ustadz. Ya. Nah kalau dari Pak Budi Gunadi nih, bagaimana sih pemerintah memastikan begitu ya Pak, bahwa melalui transformasi bidang kesehatan yang diimplementasikan ini mampu menjangkau seluruh kawasan Indonesia, bahkan kawasan-kawasan terpencil, Pak Budi? Transformasi di kesehatan tujuannya agar masyarakat kita itu lebih mudah aksesnya, lebih bagus kualitasnya, dan lebih terjangkau harganya. Jadi layanan-layanan kesehatan yang kita berikan harus memenuhi ketiga syarat ini. Nah, Indonesia dengan 13.000 pulau, 7.000 pulaunya inhabited ya, jadi ada orangnya. Itu masalah yang pertama saja sudah masalah. Karena orang di Pulau Sumba atau di Pulau Nias yang saya datang, itu aksesnya jauh lebih sulit dibandingkan orang yang tinggal di Jakarta dan Surabaya. Itu sebabnya di transformasi kesehatan sekarang, kesehatan yang tadinya tersentralisasi itu semua alat-alat kesehatan kita bagi ke 514 kabupaten kota ya. Kita bagi itu USG ke 10.000 puskesmas supaya yang ibu hamil yang bisa diperiksa USG-nya bukan hanya yang di kota, tapi juga yang sampai di desa-desa. Nah, isunya adalah kemudian gimana menjaga kualitasnya karena dokternya nggak ada. Jadi kalau kita bagi misalnya 10.000 USG ke puskesmas kecamatan, ya dokternya nggak ada yang bisa make. Dulu kan USG itu dibatasi hanya spesialis Opjin aja yang bisa pakai. Spesialis Opjin kan nggak ada 10.000 gitu. Nah itu yang sebabnya saya juga minta diturunkan dong ilmunya itu ke dokter-dokter di bawah. Kan kalau di luar negeri, saya pernah di luar negeri, Pak JK juga pernah mungkin diperiksa ke luar negeri kan yang
periksa USG itu bisa perawat di sana. Jadi diturunkan supaya bisa. Dan yang paling penting juga memang harganya harus terjangkau. Harga di kita kan relatif masih lebih tinggi. Jadi banyak orang yang akhirnya keluar negeri karena harganya bisa lebih murah di sana. Kita harus bisa mentransformasi agar aksesnya mudah, kualitasnya bagus, dan harganya terjangkau. Jadi banyak sebenarnya tantangan ke depan yang dihadapi Banyak oleh sekali. bidang kesehatan ya, Iya. Pak Budi. Semoga semua rencananya bisa berjalan dengan lancar, Maria. Betul, dan sebenarnya kalau soal transformasi kesehatan ini sudah mulai terlihat sejak pandemi COVID-19, sudah banyak yang kita rasakan loh Pak, dari transformasi kesehatan ini. Ya. Tapi kalau itu dari kesehatan, nah masih banyak sebenarnya PR-PR lain nih soal transformasi di Indonesia. Dari mulai pemerataan ekonomi, kemudian pemerataan pendidikan begitu. Nah kalau Pak JK sendiri melihatnya nih Pak JK, bagaimana implementasi transformasi yang dilakukan supaya bisa menyentuh seluruh lapisan masyarakat, khususnya untuk pemerataan ekonomi dan juga pendidikan ini? Ya tentu itulah namanya keadilan. Bagaimana kita pemerintah menciptakan keadilan yang lebih baik kepada rakyatnya kan. Ya itu berbagai cara, pembangunan diarahkan kepada yang kurang mampu, pajak lebih kepada orang kaya, kemudian tentu membantu orang miskin, memberikan pekerjaan kepada orang yang banyak ini, dan juga upaya-upaya lainnya mentransformasi negara yang agak timpang ini ke yang lebih adil, makmur dan keadilan itu kan selalu kita capai. Ya. Upaya-upaya ini antara lain tentu bagaimana membangkitkan upaya masyarakat untuk berusaha dan sebagainya. Jadi ada mentransformasi itu apabila pendapatan masyarakat, produktivitas masyarakat lebih baik. Nah, itu intinya semuanya. Bagaimana produktivitas supaya baik, bagaimana produktivitas industri baik, bagaimana produktivitas daripada layanan masyarakat yang baik. Nah, dengan transformasi itu tentu ada kebijakan yang baik, disiplin yang baik. Transformasi di bidang pendidikan bukan sekedar menyenangkan murid, tapi muridnya harus disiplin dan bekerja keras tentu. Itu transformasi itu akan lebih positif apabila diatur berkeadilan dengan baik. Karena itulah masalah dan semua masalah di Indonesia ya, itu intinya keadilan. Iya. Ya, Keadilan. Keadilan ya, dan itu juga masih harus banyak kita lakukan ya dalam sektor keadilan pendidikan itu juga tentu dan penegakan hukum. perekonomian. Ya, Oke. ya. Baik. Oke. Nah ini kayaknya sudah penasaran ini teman-teman dari... Dari tadi mereka udah manggut-manggut Iya. juga ya, kayak pengen ikut gabung Kayaknya diskusi fokus nih. banget perhatiin. Coba ada yang mau Para tamu nanya spesial sesuatu kita. Ada nggak yang nih sama narasumber-narasumber kita yang luar biasa ini? Akbar. Loh kok semuanya? Gantian ya, jangan semua satu-satu ya. Oke, Jadi begini, Agnes deh. yang pertama dulu nih, yang pertama ya. Oke Pak Jarwo. Saya ini sangat menjunjung yang namanya azas profesionalisme. Oke. Di dalam azas profesionalisme itu ada pembagian tugas. Nah, bagaimana supaya pembagian tugas itu berjalan dengan baik? Saya minta Rina Nose untuk menjawabnya. Silakan. Itu kan bukan tugas saya. Lagi-lagi lempar-lemparan ya. Ini teh. Iya, karena ini temanya malam ini adalah mengawal transformasi. Iya. Nah, yang mau saya tanyakan kenapa transformasinya mesti dikawal? Apa karena ini presiden atau gimana? Kok dikawal gitu? Apa karena kekhawatiran tertentu? Apakah karena ada kekhawatiran sehingga harus dikawal atau bagaimana? Tanyanya ke siapa? Tanya ke siapa ini? Ada 3 narasumber. Pak Jarwo kayaknya. Nah lo. Jarwo. Nanti deh dijawab ya. Kalau gitu ya, karena kita harus... Kalau dari Pak RT dari tadi belum kasih pendapat Pak RT. Secara etimologis, transformasi itu memang harus bertujuan ujungnya adalah untuk masyarakat. Karena terdiri dari trans dan formasi. Tadi kan udah, Pak. Enggak, ini beda lagi. beda lagi. Kalau for itu kan untuk. For untuk. Ma itu masyarakat. Masyarakat. SI seluruh Indonesia. Transnya nggak dijelasin. Nggak usah, ini kan Metro TV. Iya juga sih. Oke. Jadi tergantung formasinya 442 atau 433 gitu ya Cika. Oke, nanti kami akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.